warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Angkatan 20 akan melaksanakan em, tata cara penyembelihan hewan kurban. Tugas video ini kami peruntukkan untuk memenuhi tugas praktek ibadah dosen pengampu oleh Bapak Adam Paroki MT. Baik, langsung saja silakan Bang Farhan. Baik, di sini kita akan mulai tata cara penyembelihannya. Pertama, hewan yang akan dikurbankan diposisikan terlebih dahulu. Yang seperti ini ditidurkan, dimiringkan kakinya. Lalu dipegang oleh beberapa orang sehingga hewan tersebut bisa diam dan tenang. Usahakan hewan ketika akan disembelih itu bisa tenang. Lalu siapkan tukang jaga. Jaga. Iya. Gunakan alat tajam seperti bilah pisau yang cukup panjang atau golok. Pisau yang digunakan harus sebisa mungkin melebihi lebar dari leher hewan yang akan disembelih, dan juga bilah pisaunya harus tajam, jangan tumpul. Lalu sekarang peragaan penyembelihan. Untuk peragaan penyembelihan pertama-tama kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Golarkan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua kita membaca shalawat Nabi bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus untuk yang selanjutnya kita membaca takbir bersama-sama 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, kita lakukan proses penyembelihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika menyembelih, lakukan pemotongan di bagian leher. Harus terpotong kedua urat nadi yang ada pada lehernya, dan bisa dilihat darahnya itu harus mengalir. Lalu ketika pemotongan, bila seandainya belum terpotong, jangan lepaskan dulu pisaunya. Bila mana kita belum yakin urat nadi belum terpotong, jangan lepaskan pisau. Pastikan dulu urat terpotong. Dan ketika pemotongan juga jangan sampai memutus tulang belakang, karena itu nanti hukumnya akan menjadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan memulai praktik tata cara pemandian jenazah, penyolatan dan serta lainnya. Pertama, kami akan melaksanakan tata cara pemandian jenazah. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Lalu orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Tetapi karena hendaknya berarti itu hanya anjuran saja. Lalu kemudian ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan dengan menggosok
lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya. Setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, lalu celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian bersihkan kotoran jenazah dengan baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalam perutnya keluar. Kemudian siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Cara penyiramannya sebelah kanan dahulu, kemudian kiri, masing-masing bagian 3 kali. Yuk lanjut. Lalu jenazah dimiringkan ke kiri, basuh. Lalu miringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Lalu miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Lalu siram dengan air kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Lalu, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kapan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najisnya tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepal. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan memulai tata cara mengkafani jenazah. Dimulai dengan ketentuan harus bagaimana kain kafan yang digunakan. Pertama, kain kafan yang digunakan masih bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Kain kafan hendaknya berwarna putih
Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis dan untuk perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Lalu tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Sekarang tata cara mengkafani jenazah. Jenazah yang kami gunakan di sini adalah jenazah laki-laki. Silakan jenazahnya. Sengaja mau lewat. Baik, yang pertama bentangkan kain kafan sebanyak 3 lembar selai-selai. Baik, seperti yang bisa kita lihat ada 3 helai. Kain yang paling bawah harus lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung seperti telinga, mulut, kubul, dan dubur. Pura-pura wae, pura-pura. Wah. Baik, selanjutnya selimutkan Selanjutnya selimutkan kain kafan pada sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Barulah disusul dengan bagian kirinya. Lakukan selembar demi selembar. Coba bantu ya. Kaget. Tapi tutupan banget apa? Kemudian ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Kita keluarga sih pagi. Ini satu, sini nih 2, sini satu nih. Yang ini tutup ini kan. Kegunting di situ tuh, ayah gunting tak? Tanya pakai hejo tak? Itu tambang. Ini tambang nih. Cuma talikan ya. Guys. Itu atasnya. Ngapa dia? Ini harusnya di sini nih satu. Ngapain di jam? Di sini Nah, satu. yuk. Di sini satu. Sholat, 2, 3, 4, 5. Guys. Mulai.
Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutupilah bagian kepala dan kakinya yang terbuka dengan daun, kayu, rumput, atau kertas. Tetapi karena kebetulan ini mencukupi, maka tidak diperlukan tambahan apapun. Sekian dari kelompok kami mengenai praktik cara mengkafani jenazah dan memandikannya. Hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tahan hentinya kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki Allah SWT. Alhamdulillah, segala pujian yang dimiliki Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, dan tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya dan takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat kali ini mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi. Kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita tiba-tiba meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia tanpa kita tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Intinya dari khutbah Jumat kali ini kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tillahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil burki wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa waj'alna tiba'ah wa arinal batil batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.